He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Shalom saudara, sapaan Tuhan yang segera kita simak terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai 24. Silakan saudara membacanya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, suara-Mu yang segera kami dengar biarlah menembus kalbu kami yang paling dalam, agar kami makin terpesona oleh-Mu dan makin selalu berharap kepada-Mu, baik dalam suka maupun dalam duka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pandemi yang masih berlangsung membuat banyak orang menderita. Ada yang mengalami terinfeksi virus COVID dengan banyak gejala yang menyakitkan. Ada yang menderita karena dampak penyebaran virus mengharuskan orang membatasi aktivitas, baik aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, dan berbagai aktivitas lainnya. Dampak penyebaran virus tidak hanya berhenti sampai di situ, melainkan merentet ke berbagai bidang kehidupan lainnya. Mereka yang sudah mapan bekerja terpaksa harus kehilangan pekerjaannya. Mereka yang menjadi pengusaha harus memutar otak untuk membayar karyawan, sementara usaha mengalami stagnasi bahkan kemunduran, dan sebagainya dan sebagainya. Semua derita itu membuat orang mengalami tekanan bertubi-tubi. Saudara, penderitaan, sakit berkepanjangan, dan berbagai kesulitan hidup dapat menimpa siapa saja tanpa pandang bulu. Ketika tekanan, derita, rasa sakit, kesulitan hidup menghantam bertubi-tubi tanpa jeda, siapapun dapat mengalami stres berat, tidak peduli apakah ia orang beriman atau orang tidak beriman. Pertanyaannya, wajarkah orang beriman sampai mengalami stres ketika tekanan menindih berat? Saudara, walaupun stres merupakan bagian sulit dari hidup kita, namun sesungguhnya ketika kita mengalami tekanan berat, stres menjadi tanda adanya anugerah Tuhan bagi kita. Mengapa? Pertama, adanya stres menandai bahwa walau di bawah tekanan kita masih hidup dan sadar. Orang yang sudah mati dan tidak sadar tidak mungkin mengalami stres. Kedua, sebagai tanda kesadaran, stres memperlihatkan kepada kita bahwa kita adalah manusia biasa yang dapat merasakan rasa sakit dan derita. Seorang guru saya pernah berkata, kalau kita tidak bisa merasakan rasa sakit dan derita, kita tidak berbeda dengan batang pisang. Ayub pernah mengalami stres dalam duka yang mendalam sebagai respon atas segala kehilangannya. Elia pernah mengalami stres dalam kesengsaraan oleh kejaran Isabel. Yunus pernah mengalami stres ketika mengetahui harapannya atas pemusnahan Niniwe ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di Taman Getsemani dalam kemanusiaannya ia mengalami stres yang sangat berat sehingga keringatnya jatuh seperti tetes-tetes darah. Ketiga, stres menunjukkan kerapuhan kita. Keluhan, rintihan, wajah pucat, dan memelas yang mengiringi stres kita memperlihatkan bahwa kita tidak berdaya terus-menerus berada di bawah tekanan yang menyakitkan. Keempat, stres merupakan mekanisme upaya tubuh dan jiwa kita untuk menyesuaikan diri dengan derita, rasa sakit, kesulitan yang menekan kita begitu rupa. Penyesuaian diri tersebut bekerja pada diri kita dalam rangka mempertahankan hidup, agar hidup kita tetap berlanjut. Memang tidak selalu penyesuaian diri tersebut berhasil. Ketika penyesuaian diri itu gagal, kita akan mengalami depresi, kehilangan akal sehat, dan bisa mengalami gangguan jiwa. Namun kalau penyesuaian diri tersebut berhasil, kita dapat merespon dengan baik derita itu, rasa sakit,
dan kesulitan yang kita hadapi dan kita menang di dalam menanggungnya. Penyesuaian diri yang berhasil itulah stres yang sehat. Stres yang sehat terjadi ketika kita membutuhkan dan menjumpai pihak lain yang lebih kuat dari diri kita untuk menolong kita dalam kerapuhan dan ketidakberdayaan kita. Sekali lagi, pengalaman stres adalah pengalaman manusiawi yang bisa menimpa siapa saja, termasuk kita. Persoalannya adalah ketika stres melanda, kita menghadapinya sendirian dengan kekuatan kita sendiri, ataukah kita menghadapinya bersama pihak lain yang lebih kuat dari diri kita? Saudara, ratapan pasal 3 sebagaimana kita baca tadi menunjukkan stres berat yang dialami oleh orang Yahudi. Kala itu mereka sedang memulai perjalanan menuju pembuangan ke Babel. Mereka harus menyesuaikan diri dengan penderitaan itu. Peristiwa pembuangan itu membuat mereka sadar bahwa itu sebagai hukuman Allah atas dosa mereka. Mereka sadar bahwa mereka rapuh, tidak sanggup menghadapi situasi berat yang sedang terjadi. Namun, menarik sekali, mereka berharap kepada pihak lain yang lebih kuat dari diri mereka, yakni Allah sendiri, ketika mereka berada di dalam stres itu. Mereka berkata dalam ratapan pasal 3 ayat 24, Tuhan adalah bagianku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Mengapa mereka berharap kepada Allah yang mereka anggap sedang menghukum mereka? Saudara, mereka memang menyadari bahwa Allah menghukum mereka. Namun mereka juga meyakini bahwa Allah juga sangat mengasihi mereka. Mereka berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Allah tidak pernah kehabisan kasih setia dan rahmatnya. Allah dengan kesetiaannya yang selalu baru tiap pagi adalah Allah yang mengasihi mereka. Saudara, stres itu wajar dan manusiawi. Namun di tengah situasi itu, pandanglah kepada Dia. Tetaplah berharap kepadanya. Ia adalah Allah yang tidak pernah kekurangan dan tidak pernah kehabisan kasih sayang. Kasih setianya kepada kita tidak berkesudahan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami ketika kami menghadapi tekanan. Tolong bawalah kami dan angkatlah wajah kami untuk memandang kepada Tuhan di tengah-tengah tekanan hidup yang kami alami. Bawa hati kami untuk tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah kekurangan kasih sayang. Kasih setia Tuhan kepada kami tidak berkesudahan. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Joy has come.